Singkat cerita, 4 tahun kemudian, Ragil dan Rangga kembali ke masjid yang sangat mereka rindukan itu. Rencananya, setelah dari masjid, mereka akan pulang dulu ke kampung halaman untuk melepas kerinduan mereka kepada orang tua dan keluarga mereka, sekaligus mengabarkan bahwa mereka telah menjadi orang yang bermanfaat. Mereka diantarkan oleh syekh pemilik pesantren dan beberapa pengurus lainnya dengan satu mobil. Setelah sampai di masjid, kehadiran mereka disambut dengan hati yang haru sekaligus bahagia oleh Pak Kiai, teman-teman, dan juga beberapa warga lain. Rasa bahagia kembali lagi ke tempat mereka pertama kali memulai kehidupan di Jakarta. Dan mereka tak pernah menyangka bahwa mereka juga bisa pesantren selama 4 tahun dengan gratis. Syekh pemilik pesantren berterima kasih kepada mereka karena telah banyak memotivasi anak-anak pesantren dan bisa menghasilkan karya-karya baru yang patut dikembangkan oleh para santri dan santriawati. Setelah mengobrol banyak dengan Pak Kiai, Syekh pemilik pesantren dan beberapa pengurus pesantren lainnya pamit pulang. Ragil dan Rangga berterima kasih sekali lagi kepada Syekh karena telah mengizinkan mereka untuk belajar dengan nyaman di pesantrennya. Syekh tersenyum dan memeluk mereka. Setelah itu, Syekh kembali ke pesantren. Ragil dan Rangga melihat-lihat masjid yang kini semakin berkembang dan indah. Mereka terharu sekali. Mereka belajar di pesantren dan teman-temannya yang di sini juga terus mengembangkan masjid. Dan hasilnya, banyak sekali perubahan positif. "Woi, gimana bro selama 4 tahun ninggalin kita?" tanya Randy dengan tersenyum. "Ya, kangen lah," jawab Ragil. Alhamdulillah. Kalian semua di sana belajar, kita juga di sini belajar. Kita berusaha jaga amanat lu, biar masjid ini terus berkembang dan kegiatannya terus berjalan, ucap Roni. Mereka semua tersenyum. "Pak Kiai, terima kasih atas segala hal," ucap Ragil dan Rangga. Hanya kata terima kasih yang bisa mereka ucapkan kepada Pak Kiai yang selama ini selalu mendukung mereka di setiap kegiatan. Pak Kiai tersenyum dan merasa bangga kepada mereka dan semuanya. "Alhamdulillah, kalian sudah semakin luar biasa. Semoga tetap kompak dan bisa selalu menghadirkan aura positif untuk semua orang," ucap Pak Kiai. "Amin ya Allah." Oh iya Pak Kiai, teman-teman semuanya, rencananya saya dan Rangga mau pulang kampung dulu. Udah rindu sama keluarga. Mungkin sekitaran 1 minggu, dan setelah itu saya dan Rangga akan kembali lagi ke sini untuk mewujudkan rencana-rencana kita yang sudah kami pikirkan di pesantren untuk masjid ini, ucap Ragil. "Masya Allah, tentu saja. Keluarga kalian juga pasti sangat merindukan kalian. Salam untuk kedua orang tua dan keluarga kalian ya," ucap Pak Kiai. "Iya Pak Kiai, sekali lagi terima kasih atas semuanya," ucap Ragil dan Rangga. "Sudah, istirahatlah kalian. Hari ini saya ada ceramah di Masjid An-Nur. Ngobrol-ngobrollah kalian untuk melepas rindu, mumpung hari ini jadwal libur anak-anak," ucap Pak Kiai. "Iya Pak Kiai," jawab mereka. "Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum," ucap Pak Kiai. "Waalaikumsalam," jawab mereka. Pak Kiai berlalu. Ragil, Rangga, dan juga teman-teman yang lain melepaskan rindu mereka dengan saling menceritakan pengalaman-pengalaman mereka. Masih terasa hangat sekali meski sudah 4 tahun tak bertemu. Namun, sampai saat ini Ragil belum juga melihat Hanza dan teman perempuan lainnya. Kemana mereka? "Woi, nyari siapa sih?" tanya Rasya yang menyadari Ragil mencari sesuatu. Enggak nyari siapa-siapa," jawab Ragil gugup. "Aha, lu nyari cewek-cewek ya?" tanya Randy. Iya, tahu aja lu," jawab Rangga. "Kok lu yang jawab bang? Kan yang ditanya gua," ucap Randy. "Ya kan gua juga lagi nyariin." Ucap Rangga keceplosan. "Cie, yang rindu Hanza sama Tisa ya?" tanya Roni. Rangga dan Ragil saling memandang, memilih untuk tidak menjawab. Cewek-cewek tuh lagi nganterin si Hanza. Yang suka sama Hanza mah udah gak ada harapan lagi deh," ucap Rasya. Ragil dan Rangga terkejut dengan pernyataan itu. Dengan rasa penasaran, Ragil pun bertanya, "Lah, kenapa?" "Cie, lu berharap ya?" tanya Rasya. "Ya enggak,"
Kan gue nanya, selama 4 tahun ini gue kan gak di sini, jadi gak tahu beritanya. Ucap Ragil beralasan. Oke, jadi gini, beberapa bulan lalu Hanza didatengin sama mantannya pas SMA, ucap Rasya. Jujur Ragil sangat terkejut. Mantan? Siapa dia? Batinnya. Dan karena kejadian itu, kita semua tahu bahwa Hanza pernah jadi pelarian dan korban perselingkuhan. Dan lu tahu nggak, mantannya itu ngakuin semuanya di depan Pak Kiai. Gentle banget kan? Dan dari kejadian itu juga kita tahu bahwa Hanza akhirnya hijrah dan mau dipesantrenkan oleh Pak Kiai. Dan lu harus tahu Gil, dia itu nggak suka cowok gombal. Mantannya itu kemarin minta maaf sama Hanza. Dia datang bersama temannya Hanza juga pas SMA. Ragil jadi berpikir, apa itu sebabnya saat Ragil melontarkan kata-kata gombalan yang niatnya hanya bercanda, Hanza tidak menyukainya. Ternyata Hanza pernah terluka oleh sosok pria yang tak bertanggung jawab. Tapi kenapa yang suka Hanza tidak boleh berharap? Terus tanya Rangga, apa hubungannya dengan gak boleh berharap banyak? Ya karena Hanza udah ada yang ta'arufin sekarang, makanya dia nggak ada di sini. Dia sama teman-temannya ketemuan sama Irfan namanya, yang kata dia kesini sama mantannya Hanza itu. Tentu saja dengan perantara Ustadz Yahya untuk membimbing proses ta'arufnya. Hari ini batas terakhir ta'aruf mereka. Ini kita lagi nunggu keputusan akhir Hanza, jelas Roni. Irfan itu siapa ya? Tanya Ragil. Irfan itu orang yang suka sama Hanza dari SMA. Bahkan Irfan orang yang selalu bantu Hanza di sekolah. Dia juga satu-satunya orang yang ada ketika Hanza tahu bahwa Harry mantannya itu selingkuh. Baik juga orangnya. Dia juga sering kesini, suka ikut-ikut kegiatan di sini. Ragil diam saja tak merespon sejak Rasya membicarakan soal ta'arufnya Hanza dan Irfan. Secepat itukah? Dia rasa baru 4 tahun lalu melihat wanita itu menatapnya penuh arti. Entah menyimpan apa dalam hatinya. Namun sekarang perempuan itu sedang diperjuangkan oleh orang lain. Woi, bengong lagi lu. Kenapa? Hai, cemburu ya lu, goda Randy. Enggak ya, siapa juga yang cemburu. Gue malah mendukung. Apalagi kalau emang dia orang yang baik. Cocoklah sama Hanza, sama-sama baik, tutur Ragil. Yakin lu gak cemburu atau patah hati gitu? Secara lu kan katanya suka sama Hanza, tanya Rasya. Ya suka, tapi cuma sebatas temen. Kayak lu pada aja, jadi gak usah goda-godain gue dah. Ucap Ragil berusaha memungkiri hatinya yang jelas-jelas terasa sakit. Tapi untungnya dia masih bisa menyembunyikannya di depan teman-temannya, namun tidak di depan Rangga. Rangga mengetahui gerak-gerik Ragil. Ditambah Rangga sempat membaca surat yang Ragil tulis di pesantren 4 tahun lalu. Jadi Rangga tahu bahwa sebenarnya Ragil memang menyimpan rasa kepada Hanza. Tapi Rangga juga tahu bahwa Ragil, begitu pula dengan dirinya, tak begitu suka mengumbar perasaan. Jika memang sudah saatnya, mereka akan memperjuangkan cintanya itu. Ya dah percaya, ucap Roni. Seling beberapa menit, Hanza dan yang lain datang mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga nih para cewek. Ragil, Rangga, kalian udah sampai? Tanya Hanza terkejut. Ragil mencoba tersenyum di balik kepedihan hatinya. Entah hatinya mampu atau tidak kalau mendengar keputusan Hanza soal ta'arufnya dengan Irfan. Alhamdulillah udah nih, udah lama juga, jawab Ragil. Akhirnya kalian pulang juga, kita rindu tahu, ucap Mei. Ya gak ada yang adem ayam dilihatnya, celetuk Tisa. Lalu yang lain mencie-ciekan dengan Rangga. Rangga sebenarnya salting, tapi masih bisa menahannya. Wow, Tisa mulai terbuka nih, ucap Amel. Wah, gua gak ikutan Jani menambahkan. Itu maksudnya kan di antara cowok-cowok yang paling kalem tuh ya Rangga kan. Semenjak gak ada dia, yang adem ayam tuh kayak hilang gitu. Lu tahu sendiri kan tuh anak bertiga rusuhnya bagaimana. Dan alhamdulillah sekarang Rangga dan juga Ragil tentunya udah balik lagi ke sini. Tisa berusaha mengeles. Gak percaya, bilang aja Kang Rangga. Gitu aja dibikin panjang lebar,
ucap Zeni. Udah ribut mulu lu pada. Mending sekarang cerita, keputusan kamu gimana Hanza sama ta'arufnya? Diterima nggak? Hanza memandang Ragil yang ternyata Ragil sudah menatapnya lebih dulu. Perasaan itu muncul lagi. Memang benar. Agak aneh rasanya memang. Karena selama ini hanya Ragil yang mampu membuatnya tersenyum tanpa beban dengan tingkah dan bicaranya. Dia merasa bahagia saat bertemu Ragil. Tapi apalah dayanya, dia tahu bahwa Ragil hanya temannya, bukan pria yang mencintainya. Woi, bengong mulu. Gak Hanza, gak Ragil. Kalau lagi ditanya serius malah bengong. Ucap Roni. Iya. Dari prosesnya selama ini, aku terima dia. Salahkah aku atas perasaan ini yang tak mampu